Aldi, aku kan udah janji sama kamu kalau aku mau kasih kejutan sama kamu. Kejutan apa, Sar? Kamu udah siap untuk menerima kejutan dari aku? Siap. Penghulu udah datang mau menikahkan kita. Aldi, ini Aldi yang penyanyi itu? Bukannya dia sudah meninggal? Jangan, Sar. Jangan. Tolong. Ceritanya panjang, Pak. Aldi itu dikhianati oleh orang-orang tercintanya. Tapi ternyata Tuhan masih melindungi dia. Aldi akan dibunuh dan ternyata sekarang selamat. Tapi kalau orang-orang sekelilingnya tahu, Aldi pasti dibunuh. Jadi tolong, Bapak rahasiakan ya. Kasihan Mas Aldi. Pak, ada yang harus saya sampaikan. Ikut saya sebentar ya. Mari. Kalau Papa ingin Mila bahagia, tolong jangan ngomongin itu lagi, Pak. Jangan bicarain hal itu lagi. Mila, waktu Mama mau meninggal, Papa butuh waktu yang lama sekali untuk mendapatkan kenyamanan yang ada di kepala Papa waktu itu. Papanya ingin mati dengan Mamamu. Tapi Papa berpikir hidup harus berlanjut. Papa lihat kamu dan Mary, semangat Papa timbul kembali. Sampai Papa mengerti artinya ikhlas setelah ditinggal orang yang Papa sangat cintai. Jadi Papa ingin Mila mengikhlaskan Aldi. Ya, Tapi, Pak, Mila punya keyakinan bahwa Aldi nanti akan datang ke Mila. Menemui Mila lagi, Pak. itu nggak mungkin, Mila. Berhentilah berfantasi. Pakai logika. Jadi Aldi sekarang ini tidak punya siapa-siapa lagi selain Mbak Sarah. Iya, Pak. Kami saling mencintai. Pak, saya takut kalau pernikahan kita nanti diketahui sama orang lain. Nanti musuh-musuhnya Aldi bisa membunuhnya. Jadi tolong, Pak, nikahkan kami. Karena ini satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan hidupnya Aldi, Pak. Mbak Sarah, apa mungkin saya bisa menikahkan Aldi dalam keadaan seperti itu? Aldi memang lagi stres. Tapi kalau kami menikah, saya yakin Aldi akan sembuh. Karena saya akan menemani dia sepanjang hidup saya. Dan saya juga nggak mau tinggal di satu atap sama Aldi kalau saya nggak menikah, Pak. Kami saling mencintai. Ayo penghulu brengsek, buruan nikahkan kita. Tunggu apa lagi sih? Maaf Mbak Sarah, apa mungkin Aldi sekarang ini mengalami gangguan jiwa? Maksud Bapak? Saya harus tahu, karena pernikahan tidak bisa dilaksanakan kalau salah satu calon pengantinnya mengalami gangguan jiwa. Dia waras, Pak. Aldi nggak punya gangguan jiwa. Baiklah kalau begitu. Jadi, Bapak mau menikahkan kami? Ya. Yuk, Pak.
itu aku. Pak Penghulu, acara nikahnya bisa dimulai? Bisa. Baiklah kita mulai. Ayo Pak, ayo diteruskan Pak. Baik, kita mulai ijab kabul ya. Pak, ayo diteruskan sekarang Pak. Kita tidak mungkin menikahkan Aldi dalam kondisi demikian, Bu. Saya yang bertanggung jawab. Bapak hanya tinggal menikahkan saja. Ayo. Maaf, Bu. Saya tidak bisa. Bapak kan penghulu, jadi tentunya Bapak bisa dong menikahkan. Ayo. Maaf, Bu. Stop! 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 Aldi sayang, jangan nangis. Kenapa kamu nangis sayang? Aku janji nggak akan ada yang datang ke sini. Aku janji nggak akan ada yang berani menyentuh kamu setelah kamu jadi suami aku. Bener, Sar. Betul, Aldi. Lanjutkan, Pak. Sekarang kami udah siap. Nggak ada gangguan lagi. Baiklah. Nggak mogok lagi. Baterainya habis lagi. Apa gue pinjam telepon di situ ya? Aldi, nanti kalau tangan saya goyang begini, Aldi langsung menjawab, saya terima nikahnya Sarah Nadila binti Iwan Maulana dengan mas kawin tersebut tunai. Aldi, tolong ikuti perkataan saya. Reno, ngapain kamu di sini? Mobil aku mogok, terus handphone aku baterainya habis. Aku mau pinjam telepon di rumah itu. Kamu? Aku sih kebetulan lewat sini, terus aku ngeliat kamu. Kamu mau bareng aku aja? Boleh? Makasih ya. Aldi. 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 Kamu sekarang mau kemana lagi, Mel? Aku nggak tahu. Aku mau keliling Jakarta aja. Mila, bukan begitu caranya untuk menyelesaikan masalah. Kamu kenapa nggak pulang sih? Ren, aku tuh mau cari tenang. Dengan cara aku berkeliling Jakarta, aku mungkin bisa mendapatkan ketenangan. Kamu ngerti kan? Mila, aku tahu kamu, Mil. Bukan begini caranya untuk menyelesaikan masalah. Bukan dengan jalan seperti ini. Udahlah, Ren. Sekarang ini aku lagi nggak mau dengerin nasihat orang. Mama sudah menghubungi Dokter Budi. Sebentar lagi dia datang. Sialan. Padahal udah tinggal 1 detik aja. Si buta itu ngucapin ijab kabul. Dia hampir jadi suami aku. Tapi kenapa nggak bisa nunggu dulu sih? Mama kan udah bilang sama kamu. Kenapa kamu kasih dia 2 pil? Jadi begini akibatnya. Saya harus lakukan apa yang harus saya lakukan. Saya pernah kasih dia 1 pil. Dan pil itu nggak bekerja sama sekali. Ya udah, sekarang kamu nggak usah khawatir. Besok juga penghulunya datang ke sini lagi. Dan mulai besok, kamu akan nikah dengan Aldi.
penyanyi yang terkenal itu, ya. Itu kan cuma beda 1 hari aja. Silakan masuk, Dok. Dok, Aldi pingsan. Biar saya periksa dulu ya. Gimana? Aldi kenapa, Dok? Aldi kenapa? Maaf, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Ini di luar kemampuan saya. Ibu, saya belum pernah lihat ibu senyum sejak... Ada banyak alasan untuk kita tersenyum, Reno. Reno, dan sekarang kamu bisa tersenyum lagi. Mama! Mama! Mama sudah sembuh, Ma. Mama bisa bangun dari tempat tidur. Siapa yang bisa bikin Mama seperti ini, Ma? Kamu, Reno. Semangat Mama untuk sembuh besar sekali. Setiap Mama melihat kamu. Jadi gimana, Dok? Apa Aldi bisa meninggal? Kalau kalian terus saja memaksa Aldi untuk minum obat itu, Aldi akan meninggal. Dokter nggak akan bisa menghindar dari saya. Dokter pikir setelah Aldi meninggal, saya akan lepaskan dokter. Dokter udah terlibat. Oke, Sarah. Saya memang telah membantu kamu. Tapi hanya untuk menghilangkan ingatannya. Bukan untuk membunuhnya, Sarah. Alah, nggak ada alasan. Dokter tetap terlibat. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apa, Dok? Jangan kasih dia pil lagi. Gak bisa! Saya akan terus kasih pil itu terus-menerus supaya Aldi tuh nggak bisa ingat lagi, Dok. Kalau kamu terus saja memaksa, saya akan lapor kamu ke polisi. Saya mungkin akan dipenjara, Sarah. Tapi tidak seberat kamu. Bangsat kamu. Setelah kamu terima uang dari kami, sekarang kamu malah berbalik mengkhianati kamu. Mah, dokter bener, Mah. Maksud kamu tuh apa sih? Aldi adalah penyanyi yang terkenal. Dan dia sangat berbakat. Kita bisa mendapatkan uang banyak dari dia. Tapi nggak akan ada gunanya kalau dia terus-terusan pingsan kayak gitu. Jadi kita harus hentikan minum pilnya. Iya. Kita nggak mungkin terus-terusan nyembunyiin Aldi. Terus suatu saat masyarakat akan tahu. Saya nggak akan sembunyiin dia. Saya akan bawa dia dan saya akan tunjukin ke orang-orang kalau dia masih ada dan masih bisa nyanyi. Hah, ini terlalu berisiko. Kita bisa kehilangan Aldi. Mama nggak usah khawatir. Mama percaya aja sama Sarah deh. Gimana kalau Reno tahu? Dia pasti ngambil Aldi dari tangan kamu. Reno nggak akan bisa ngambil Aldi dari saya. Saya dengar semuanya. Saya dengar. Aldi, apa yang barusan kamu dengar? Saya nggak bermaksud. Saya bisa jelasin. Cinta. Satu cinta. Maksudnya apa sih? Saya mendengar semuanya. Dengar apa, Aldi? Saya mendengar semua lagu di kepala saya. Saya berkata satu cinta. Lagu apa, Aldi? Aldi, maukah kamu nyanyiin? Ya? Itu aku. Gimana sih, Pak? Caranya ngelupain Mama? Papa nggak akan pernah bisa melupakan orang yang sangat Papa cintai. Tapi Papa harus tetap bisa hidup tanpa orang yang Papa cintai. Mulanya memang berat, tapi kemudian Papa berhasil membuat ruang di hati Papa untuk meletakkan Mama pada masa lalu. Papa yakin kamu juga bisa memberikan ruang buat Aldi di hatimu sebagai masa lalu. Tapi apakah Papa akan terus dibayang-bayangi sama orang yang dicintai itu, Pak? Enggak, Mila. Kamu harus belajar mencintai orang lain. Tapi Mila nggak sanggup mengkhianatinya, Pak. Ini bukan pengkhianatan. Nggak ada yang disakiti, Mila. Percayalah.
Ini memang berat. Tapi kenyataan membawa kamu pada situasi seperti ini. Satu cinta. Satu cinta yang akan menyatukan kehidupan seseorang. Termasuk kita. Ada yang lucu. Ya, coba kamu pikir, bagaimana mungkin menyatukan dua orang yang berbeda dalam satu kehidupan hanya dengan satu cinta? Di dunia ini hanya ada 3 hal. Kehidupan, cinta, dan kematian. Jadi menurut kamu ketiga hal tersebut hanya datang satu kali dalam kehidupan kamu, gitu? Iya. Mungkin menurut orang lain merupakan satu kebodohan. Tapi saya sangat meyakini bahwa ketiga hal itu hanya akan hadir satu kali dalam hidup saya. Dan kamu tidak akan pernah jatuh cinta lagi. Kamu yakin? Iya. Sangat yakin. Kenapa nggak pernah ada kesempatan kedua? Karena ruang itu hanya cukup untuk satu cinta. Dan cinta itu adalah kamu, Mil. Yang hanya akan hadir satu kali dalam hidup saya. Papa percaya kamu akan melakukan hal yang terbaik buat diri kamu. Lembaran lama terusi kembali saat engkau pergi sebelum semuanya usai. Tinggalkan diriku saat tanpa sebuah pilihan. Jangan berisik. Kenapa sih? Dia kan cuma nyanyi. Dia lagi membuka jalan untuk menuju kekayaan. Bagus, Di. Ayo terusin, jangan berhenti. Pagi, Ma. Reno, tindakan kamu sudah betul, Reno. Maksud Mama? Katanya kamu sudah menemukan pengganti Aldi. Reno, apa benar yang dikatakan tabloid-tabloid ini? Maaf, Bu. Ibu jangan tersinggung. Ibu jangan marah. Saya harus melakukan itu, Bu. Tidak, Reno. Ibu tidak marah. Ibu justru akan marah kalau kamu hanya berdiam diri saja dan tidak melakukan sesuatu apapun. Perusahaan kamu ini harus bangkit lagi, Reno. Harus. Ibu menyetujuinya. Mudah-mudahan setelah kamu menemukan penyanyi baru ini, perusahaan kamu akan berkembang lagi. Makasih, Bu. Mah, apa Mama udah lihat nih, Mah? Ini bahaya, Mah. Ini suatu pukulan buat kita. Kita harus balas dendam. Sarah, sekarang saatnya kita harus melakukan serangan balik. Kita harus memperlihatkan Aldi ke muka umum. Penyanyi baru Reno ini gak sebanding sama Aldi. Sar, kamu udah ngerekam suaranya Aldi kan? Ini senjata untuk kita. Jadi kita harus cepat-cepat melakukan pembalasan sebelum penyanyi Reno itu diterima masyarakat. Saya harus bikin serangan balik. Penemuan penyanyi baru kita saat ini, Pak, sedang dibicarakan di tabloid-tabloid. Apa maksud kamu, Reno? Jadi kamu pikir kamu bisa menggantikan Aldi? Tapi, Pak, penyanyi baru kita saat ini sangat bagus. Saya yakin dia pasti bisa menggantikan Aldi. Cukup. Tolong tinggalin ruangan ini.
Mila, aku tahu kamu kecewa, kamu marah, kamu sakit hati. Aku bener-bener gak nyangka sama kamu, Reno. Jadi sekarang kamu benar-benar berpikir mau menghapus Aldi dari ingatan penggemarnya. Mila, aku nggak bermaksud seperti itu, Mil. Gak bermaksud, tapi kenyataannya yang kamu lakukan, kamu melakukannya kan? Aku melakukan ini semua supaya perusahaannya tetap jalan, Mil. Oh, jadi sekarang kamu lebih mementingkan perusahaan kamu daripada kenangan Aldi. Begitu? Enggak, Mil. Ini nggak gampang buat aku. Ini adalah keputusan tersulit yang pernah aku buat. Tapi kenyataannya kamu tetap membuat keputusan itu kan? Mila, kamu kan tahu, Aldi sudah meninggal. Dan Aldi nggak mungkin kembali lagi. Aku nggak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Perusahaan ini harus tetap jalan tanpa Aldi. Dan aku harus mengorbitkan penyanyi baru tanpa menenggelamkan nama Aldi. Enggak, Mil. Tapi kenyataannya, yang kamu lakukan sekarang hanya akan menenggelamkan nama Aldi. Mila, Aldi nggak pernah tenggelam. Aldi selalu punya tempat di hati penggemarnya. Dan aku yakin itu. Dan aku tetap dengan keputusan aku. Dan aku yakin, dengan keputusan aku ini, almarhum Aldi nggak akan sakit hati. Itu aku. Waktu itu gua lihat dia sendiri di sana. Seharusnya gue nyamperin dia, ngajak salaman. Gue nggak sempet ngomong apa-apa karena gue terpana ngeliat dia. Tapi gue sempet berpikir, apakah itu Aldi atau hantu? Gue masih nggak percaya. Gue yakin orang itu bukan Aldi. Gue berani sumpah itu Aldi Pramana. Lo nggak akan percaya karena lo nggak lihat sendiri. Maaf, permisi mengganggu. Tadi kalian bilang kalian lihat Aldi. Kalian lihat di mana? Bukan saya, Mbak. Bukan saya yang lihat. Teman saya yang lihat. Bukan, Mbak. Bukan saya yang lihat. Tapi tadi kalian bilang kalian lihat Aldi kan? Salah dengar, Mbak, kali. Saya nggak percaya semua ini. Pak, saya menandatangani surat kontrak di perusahaan Pak Reno. Tapi saya akan memberikan yang terbaik buat Pak Reno. Terima kasih udah memberikan kesempatan kepada saya, Pak. Saya tidak memberikan kamu kesempatan, Alvin. Kamu layak mendapatkan ini. Karena suara kamu bagus banget. Jadi ini penyanyi baru kamu. Kamu pikir penyanyi baru kamu itu bisa menyelamatkan kamu dari perusahaan kamu yang hancur? Tolong panggil satpam suruh ke sini. Sekarang. Apa kamu nggak mau tahu kenapa aku datang ke sini? Saya nggak mau dengar apa-apa dari kamu. Reno, kamu akan menyesal sekali kalau kamu nggak mendengarkan aku. Dengar ya. Satu penyesalan saya dalam hidup saya. Kenapa saya ketemu manusia sebusuk kamu dan membiarkan kamu masuk dalam kehidupan saya? Sekarang keluar. Jadi kamu nggak mau denger ini? Lembaran lama terus kembali saat engkau pergi sebelum semua. Itu kan suaranya Aldi. Iya, ini lagunya Aldi. Sarah, tunggu Sarah. Penyanyi kamu memang bagus, tapi apakah akan sebagus Aldi? Bapak itu ditugaskan untuk mengawal saya, karena saya lagi bawa barang berharga. Ayo.
Kayaknya gue pernah dengar si Ulan itu. Si Ulan siapa ya? Suara itu suaranya Aldi. Gimana caranya Sarah bisa dapetin lagu itu? Permainan apa lagi yang dilakuin Sarah sekarang? Aldi, gue gak bermaksud untuk membuat lo gak berarti. Lu tetap yang terhebat. Lu paling baik, deh. Gak ada yang bisa nandingin lo. Aldi, sebenarnya aku nggak mau mengatakan ini sama kamu. Ada apa, Sar? Tadi barusan saya ketemu Reno. Tapi lagi-lagi sahabat kamu yang membahayakan itu kembali mau mengkhianati kamu. Dia mengorbitkan penyanyi barunya. Dia bilang penyanyi barunya itu lebih baik dari kamu. Reno pikir dengan melakukan semua ini, dia bisa menghapus kenangan dari penggemar kamu, Di. Dia pikir semua orang udah menganggap kamu tuh meninggal. Kenapa Reno sangat membenci saya ya, Sarah? Bagi Reno, kamu adalah ancaman buat dia. Kalau kamu jadi penyanyi terkenal, punya kekayaan, pasti Mila akan lari ke pelukan kamu. Dia aja nggak sadar. Mila itu cuma mendekati siapapun yang punya kekayaan. Tapi saya masih hidup. Saya belum meninggal, Sar. Kamu harus bantu saya untuk melawan Reno. Harus. Kamu benar, Aldi. Tapi aku takut. Takut kenapa, Sar? Takut nanti apa yang akan dilakukan sama Reno. Nggak ada alasan buat kita untuk takut, Sar. Maukah kamu menolong saya, Sar? Kamu udah berada di tanganku, Aldi. Apapun saya akan lakukan buat kamu, Di. Kasihan Reno. Dia nggak tahu apa yang bakal terjadi. Reno? Reno dikasihanin. Ini adalah hukuman dia karena telah mengkhianati aku. Lalu bagaimana dengan Aldi? Aldi adalah senjata kita. Dia akan melakukan apa aja sesuai perintah kita. Dan sebentar lagi, Reno akan menangis darah. Aldi. Aldi. Kenapa kamu kayak gini? Kenapa kamu selalu membayang-bayangi aku, Di? Di saat aku udah pengen ngelupain kamu, kamu selalu muncul. Kenapa? Itu aku. Kamu? Untuk apa tablet-tablet itu? Bukan urusan kamu. Tapi Sarah,
Jadi kamu masih meragukan kalau Aldi belum mati? Jangan-jangan Aldi emang belum mati. Aldi, ada yang mau aku bicarain sama kamu. Tapi aku takut menyakiti kamu. Soal Reno kan? Iya. Saya udah merasa kebal kalau saya mendengar Reno menyakiti saya, Sar. Karena udah terlalu banyak. Tapi ini beda, Di. Aku udah buat tabloidnya yang isinya pertengkaran antara kamu sama Reno. Apa yang dikatakan tabloid itu? Reno dan Aldi berseteru. Aldi terlempar menjadi penyanyi taman. Sementara Reno mengatakan, memang itulah yang harus diterima oleh penyanyi tunanetra seperti dia. Ini ada lagi, Di. Mila merasa senang telah mendapatkan cinta sesungguhnya di hati Reno. Mila mengatakan, jangan bicara tentang dia. Maksudnya Aldi. Dia itu lelaki bodoh. Cukup. Cukup, Sar. Ada satu lagi, Di. Apa? Bagaimana ibu kamu mencoba membunuh kamu dan... Cukup! Itu sangat menyakitkan buat saya, Sar. Kita harus balas dendam sama mereka. Aldi, aku udah siapin wartawan. Sebentar lagi mereka datang mau wawancarain kamu. Pasti mereka nanti akan sangat takut sekali melihat tayangan kamu. Karena mereka pikir kamu udah meninggal. Mudah-mudahan kita bisa dapat berita bagus ya hari ini ya. Akhirnya kalian datang juga. Saya tidak akan melewatkan berita eksklusif ini, Mbak. Ayo, ayo masuk. Yuk. Yuk, Aldi, udah bisa kita mulai wawancaranya? Oke. Ada apa? Saya rasa saya seperti tidak percaya karena mereka tahu bahwa Anda sudah meninggal. Wah, ini berita besar untuk saya. Mari kita mulai wawancaranya. Tidak ada pertanyaan. Wawancara ini hanya untuk mendengarkan pernyataan dari saya. Dan apa yang akan saya katakan ini menyangkut orang-orang yang telah mencoba membunuh saya. Bu, ini saya buatkan sup kesukaan Ibu. Terima kasih ya, Yu. Sekilas info, pemirsa, seperti yang Anda ketahui bahwa ini betul-betul berita yang sangat mengejutkan. Karena saat ini yang diketahui oleh pemirsa adalah Aldi, seorang penyanyi terkenal, telah meninggal dunia. Dan dia telah bangkit dari kematiannya. Saat ini saya berada di sebuah rumah di mana Aldi Pramana berada di tengah-tengah kita. Saya hadir di sini atas kemurahan Tuhan. Saya bisa aja mati, tapi Tuhan masih menginginkan saya hidup. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk ibu saya. Terima kasih Tuhan. Ibu saya yang sudah mencoba untuk membunuh saya. Tapi saya selamat. Satu hal yang pengen saya sampaikan untuk dia. Wanita yang sudah memberikan saya kehidupan. Anda telah gagal membunuh saya. Bohong! Ini bohong, Bu. Bu Ayu. Ini bohong, Bu Ayu. Aldi nggak mungkin ngomong seperti ini, Bu. Ibu adalah satu-satunya orang yang dicintai, Bu. Ini nggak mungkin. Bu, Ibu. Ayu! Ibu! Bu! Ibu! Ibu! Mila berangkat dulu ya, Pak ya? Ya. Jangan dimatiin, Pak. Saya beruntung saya masih hidup hari ini. Pak, Papa dengar sendiri kan? Kalau ternyata Aldi tuh masih hidup.
Dan sebentar lagi Aldi pasti akan mencari Mila. Karena Mila yakin Aldi hanya untuk Mila, Pak. Pemirsa, Anda para penggemar Aldi pasti saat ini sedang merayakan kegembiraan ini. Dan Aldi, apa yang ingin Anda sampaikan kepada penggemar-penggemar Anda? Jangan takut kehilangan saya. Saya akan terus hadir di tengah-tengah kalian dan terus menciptakan lagu buat kalian. Nah, pemirsa, satu lagi berita yang mengejutkan, yaitu Aldi akan menyampaikan sesuatu untuk para penggemar-penggemar dan juga sahabat-sahabatnya. Dia adalah wanita yang sudah menyelamatkan hidup saya. Saya bisa hidup hari ini karena dia. Dia tunangan saya, calon istri saya. Itu nggak mungkin. Tidak! Nggak mungkin! Itu nggak mungkin! Itu nggak mungkin. Kamu, dari mana kamu tahu aku di sini? Bau busuk kamu tuh masih kecium dimanapun kamu sembunyi. Sekarang aku nggak mau buang-buang waktu lagi. Aku datang sini mau jemput Adi. Adi! Keluar! Keluar! Sarah, mau kamu apa sih? Ngapain sih kamu masuk dalam kehidupannya Adi? Semua yang saya inginin, saya bisa dapetin dari Aldi. Dia adalah mangsa yang paling menguntungkan buat saya. Kamu mau setengah dari perusahaan aku. Kalau itu yang kamu mau, ambil. Asalkan kamu biarkan Adi pergi dari kehidupan kamu. Dia nggak bersalah. Dendam kamu cuma sama aku. Setengah dari perusahaan kamu udah terlambat. Setengah dari perusahaan kamu nggak sebanding dari separuhnya Aldi. Dia adalah aset yang sangat besar buat saya. Sarah, kamu nggak akan berhasil. Aku nggak akan biarin kamu memperat Adi. Bajingan lu, Ren. Ngapain lu datang ke sini dan mengacap Sarah? Apa yang lu lakuin terhadap gue selama ini gak cukup? Adi, lu jangan dengerin Sarah, Di. Jangan dengerin Sarah. Udah, Ren. Gue muak dengerin omongan lu. Lu tuh pengkhianat. Bajingan. Aldi, gua nggak ngingetin lu, Di. Lu sahabat gue. Lu saudara gue. Lu harus percaya sama gue, Di. Percaya sama lu? Untuk apa? Supaya lu bisa menghancurkan hidup gue lagi. Sekarang lu pergi dari sini. Pergi! Itu aku. Dari mana kamu, Ren? Aku tadi ketemu Aldi. Aldi? Kamu ketemu Aldi? Dia nanyain aku nggak? Aldi sudah berubah, Mel. Kita sudah kehilangan Aldi. Enggak. Kamu salah, Reno. Aldi nggak mungkin berubah. Dia nggak akan berubah. Dia benci banget sama aku, Mel. Dan dia bahkan nggak mau dengerin aku lagi. Ya udah, kamu antar aku ke sana sekarang ya. Tolonglah, Ren, antar aku ke sana. Mungkin dengan kamu dia nggak akan dengar, tapi dengan aku mungkin dia akan dengar. Mungkin kalau aku ngomong sama dia akan yakin kalau aku masih mencintai dia. Dan dia akan berubah. Ya? Tolonglah, Ren, antar aku ke sana. Permisi, Tante. Aldi, ternyata kamu memang laki yang pemberani. Aku terharu waktu kamu bisa bela aku kayak gitu. Reno pikir dia bisa melakukan apa aja yang diinginkan. Dia selalu mengatasnamakan persahabatan. Tapi di balik semua itu, ternyata cuma busuk. Pantas aja kamu benci sama dia ya. Saya nggak benci dia, Sarah. Aldi, dia itu udah coba membunuh kamu, menyakiti kamu, mengkhianati kamu, Di. Bagaimana mungkin kamu bisa nggak membenci dia? Saya juga nggak tahu. Pikiran saya menyuruh saya untuk membenci dia.
Tapi hati saya menolaknya. Kelihatannya si buta ini mulai ingat masa lalunya. Sekarang kan waktunya kamu minum obat. Sebentar ya, aku ambilin. Nih. Sebentar ya, Di. Apa kalian kesini? Mana Aldi, Sarah? Lupain Aldi. Kamu nggak bakal ketemu sama dia. Sekarang angkat kaki dari rumah saya. Sebelum saya panggil polisi sekarang. Ayo! Sarah, aku cuma mau ketemu sama Aldi. Aldi. Percuma. Aldi benci sama kamu. Kalau dia benci sama aku, suruh dia ngomong langsung sama aku. Karena aku pengen dengar langsung dari mulut dia. Ada apa, Sar? Aldi, akhirnya aku nemuin kamu, Di. Kamu nggak tahu betapa aku menderita selama ini. Dan akhirnya aku nemuin kamu. Aku nungguin kamu, Di. Aldi, kamu jangan dengerin dia. Aldi jangan dengerin dia. Dia cuma mau ngancurin kamu doang, Di. Enggak. Itu nggak benar, Di. Kamu nggak boleh dengerin dia. Tapi kamu mencoba membunuh saya. Mencoba membunuh kamu. Dari mana kamu punya pikiran seperti itu? Aku nggak mungkin nyakitin kamu, Di. Karena aku cinta sama kamu. Aku mencintai kamu, Di. Pergi kamu. Pergi kamu dari sini. Kamu tuh perempuan jahat. Perempuan gak punya hati. Pergi kamu, Di. Disuruh pergi dia, Di. Enggak. Aldi, aku mencintai kamu, Di. Aku mencintai kamu. Di, aku tahu. Tolong, Di. Kamu ngomong dong. Ngomong kalau kamu juga cinta sama aku. Karena aku tahu sebenarnya dalam hati kamu cinta sama aku kan? Iya kan? Di, bilang sama dia kalau kamu gak cinta sama dia. Bilang, Di. Bilang. Mila. Bawa aja perempuan ini keluar dari rumah ini deh. Pergi. Satu cinta untuk selamanya, Di. Satu cinta untuk selamanya. Kayaknya saya pernah ngomong itu ke seseorang. Mila. Mil, jangan pergi, Mil. Mil, saya mencintai kamu. Satu cinta. Untuk selamanya. Sarah! Sarah, lepas, Sarah! Reno? Reno, Aldi, Reno! Sarah! Tolong polisi! Lepaskan saya. Jangan tangkap saya, Pak. Saya nggak buat apa-apa. Pak, Ma, bilang dong, Ma. Saya nggak berbuat salah, Ma. Bilang saya nggak ngelakuin apa-apa, Ma. Pak polisi, memang benar dia yang menculik dan menyembunyikan Aldi. Dasar licik. Awas, Ma. Saya akan balas kamu, Ma. Awas, Ma. Saya akan balas kamu.